Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, akhirnya ditahan di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Suryo telah ditahan, bagaimana tanggapan Anda selaku pelapor? Iya, kalau niatnya memang dia mempidanakan para ahli ya silahkan. Ya, kita hanya mengungkapkan kejujuran. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa jawab kejujuran dan hukum, malah sekarang malah lari ke politik, itu saya bayangkan kayak itu loh, maaf ya, kayak orang hutan tuh kan kehutanan kan. Orang hutan tuh kalau jatuh dari atas tuh apapun diraih, gitu loh. Ranting-ranting tuh diraih. Eram, contohnya, lambe nih jaluk di somplak aja nih. Oh enak eram coang kami. Sekian tahun mencoba menjatuhkan Pak Jokowi, menghina, menghujat, menjelek-jelekkan, sampai dapat royalti dari buku yang kalian sebar kejelekan Pak Jokowi plus kejelekannya Gibran. Uangnya kalian makan sendiri, hasil hinaan, hasil menjelek-jelekan orang. Terus setelah pengadilan mengatakan ini asli, terus kau minta maaf begitu saja. Cocote enak kan, pena eram. Ya kita selaku rakyat Indonesia yang selama ini tahu gerakan kalian, ya rasanya nggak terima ya guys. Tapi ya nggak mungkin juga kalian minta maaf. Walaupun ijazahnya diperlihatkan di pengadilan dan pengadilan mengatakan bahwa ijazahnya asli, kalian nggak mungkin minta maaf. Nggak mungkin Roy Suryo kok minta maaf. Malu dong. Terus apa yang kalian lakukan selama ini? Tidak ada buktinya sama sekali. UGM sudah menjelaskan, ya, KPU juga sudah menjelaskan. Lah, kowe iki lho hanya meneliti fotokopian, terus bisa memutuskan bahwa ini palsu. Terus setelah itu pengadilan memutuskan bahwa ini memang benar-benar asli. Ya pastilah pengadilan nanti kamu katakan termul, atau mungkin kamu mengatakan memfitnah lagi bahwasanya pengadilan dapat uang dari Pak Jokowi 100 miliar gitu. Seperti apa yang kau fitnahkan terhadap Egy Sujana dan DHL. Terus mbok pikir Pak Jokowi ngasih uang 100 miliar ke Egy Sujana dan DHL ini pentingnya opo? Hanya sebuah statement begitu. Ya seperti itulah pembenci, nggak akan berhenti. Walaupun pengadilan mengatakan bahwa ini asli, dia pasti mencari celah yang lain untuk menjatuhkan. Wong tujuannya menjatuhkan Pak Jokowi. Kok yo seenaknya aja. Kita akan minta maaf, cuang kami jalur dijejeli klompen. Sakarepe udele dhewe. Oke guys. Komen. Terus mereka minta maaf, datang ke rumahnya Pak Jokowi minta maaf. Apa ya dimaafkan begitu saja? Cocote, cowang kami sekian lama, ya, sekian lama memframe, menghasut, terus minta maaf begitu saja. Jangan, salah waras ya guys. Mudah-mudahan mereka langsung masuk penjara, walaupun dikatakan bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi asli. Mereka harus masuk penjara dulu. Harus. Biar untuk pelajaran yang lain. Selamat. Berita terbaru guys, berkas Roy Suryo CS sudah P21. Informasi dari Kejaksaan. Siap-siap ditahan bro. Kemarin Roy CS mengajukan protes ke kepolisian karena pelimpahan berkas mereka ke Kejaksaan. Hal ini sebenarnya ironis ya, mengingat selama ini mereka seakan-akan mempunyai bukti yang valid, bahkan sudah berani bilang bahwa ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Bahkan pengacara mereka pernah bilang, Pak Jokowi, jangan sampai cabut laporan. Kami sudah mengeluarkan effort yang besar untuk meneliti ijazah Anda. Begitu ya? Ketika dilimpahkan ke Kejaksaan, kenapa malah bingung sibuk kesana kemari? Harusnya instrumen pengadilan itu merupakan sarana mereka untuk membuka seterang-terangnya bahwa mereka mempunyai dasar yang valid untuk mengatakan ijazahnya itu palsu. Itu kalau punya bukti. Dan ingat ya, di pengadilan nanti narasi dan asumsi itu tidak akan ada gunanya. Yang diadili nanti bukan opini, bukan keyakinan pribadi, tapi alat bukti yang sah, yang bisa diverifikasi dan bisa terjamin oleh undang-undang ataupun oleh hukum. Berapa kali saya membuat analisis terkait dengan kekalahan yang akan dialami oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rizwan dalam hal pembuktian ijazah Jokowi. Dan
sudah banyak ya terang benderang terkait dengan beberapa pihak yang menarik dukungan yang tidak lagi sejalan dengan gerakan yang dilakukan oleh Rosario CS ini sendiri. Baru-baru ini dari pengurus FPI itu mereka mengkategorikan Rosario itu sebagai pengkhianat dalam gerakan mereka. Mereka bukan lagi bagian dari gerakan yang dipelopori oleh FPI sendiri. Bahkan sebelumnya itu Egy Sujana yang memang secara getol ya berani sekali untuk melawan Jokowi terkait dengan ijazah Jokowi sendiri. Ya pada akhirnya dia juga pergi mendatangi Jokowi meskipun ada bahasa bahwa dia tidak meminta maaf, tetapi ya RC Restorasi Justice itu ya terbukti itu adalah bagian dari ya sebenarnya secara bahasa psikologinya ya dia sebenarnya meminta maaf ya meskipun tidak dikatakan secara lisan, tetapi itu sudah menunjukkan permintaan maaf dalam hal ya untuk meringankan atau untuk menghentikan proses dari tersangkanya dari Egy Sujana. Dan ada juga ya Damai Hari Lubis itu juga ya mendapatkan juga ya restorasi justice dan mereka tidak dilanjutkan dalam proses tersangkanya mereka. Ya ini juga pengacara dari Egy Sujana juga seperti itu. Dan ya jauh-jauh hari juga ada Faisal Assegaf juga sudah menarik ya dukungan tidak lagi sejalan dengan Roy Suryo. Pada akhirnya ya Roy Suryo CS Tertiva ini ya mereka hanya berjuang sendiri-sendiri ya, dan ada semacam kalau saya membaca secara psikologi ya Dr. Tiva sepertinya dia sudah mulai ngeles gitu, dia sudah mulai mengamankan dirinya juga ya meskipun ini tetap ya proses hukumnya harus dilakukan untuk membuktikan secara hukum terkait dengan ijazah Jokowi tamat di UGM atau mendapatkan ijazah asli di UGM sendiri. Ini menjadi ya satu tembok yang tidak akan bisa mereka lalui gitu. Apalagi ya kalau kita lihat secara politik kekuasaan Jokowi dan Prabowo ini kan bestial. Kalau kita lihat secara administratif dari UGM sudah menyatakan itu asli. Kemudian dari pihak kepolisian, dari hasil investigasi mereka menyatakan bahwa itu ya asli, nggak ada masalah gitu. Sekarang hasil penelitian mereka itu beberapa kali saya katakan bahwa kesimpulan yang dilakukan dari data yang mereka punyai itu sudah salah dalam proses pengambilan keputusan. Masa datanya diambil dari internet, dari X, ya itu bukan ijazah asli, itu bukan ijazah yang otentik, bukan dokumen yang primer. Kemudian mereka membuat kesimpulan bahwa itu jasanya Jokowi itu adalah palsu. Ini adalah jebakan yang mereka buat sendiri. Pada akhirnya mereka akan menyesal dengan perbuatan mereka karena mereka ya salah dalam mengambil keputusan, salah dalam membuat analisis secara ilmiah, objektif, dan ya terkesan ya mereka terlalu menyerang personal. Hari ini adalah hari yang menegangkan. Apakah Rosario CS akan P21 atau berkasnya akan dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, atau Rosario CS akan meminta kepada Pak Jokowi untuk restoratif justice hingga SP3. Oh ya nih, meminta restoratif justice itu sama nggak sih dengan mengemis gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, sebenarnya gimana sih ini si Roy Suryo ini, apakah benar ditahan ataupun ya cuman opini netizen aja ya teman-teman. Tapi kalau kita melihat dari kabarnya, dari berita yang beredar, benar diperiksa selama 8 jam. Nah itu kedepannya apakah benar ditahan atau tidak, kita harus membuktikan dengan bukti yang kuat teman-teman ya. Pertama kalau ada yang nge-share video ataupun apa,
kita harus teliti dulu seperti itu, dan kabar yang beredar seperti itu teman-teman ya. Dan ternyata bukan kita aja yang agak sedikit kesal, jengkel ya, tapi banyak dari netizen ataupun dari warga. Ada di situ, ada mungkin dari warga Jawa Timur atau Jawa Tengah ya, yang ikut komentar tentang Roy Suryo ini, karena kebetulan sekali Pak Jokowi orang Jawa, tepatnya di Solo. Dan apakah Kang Deddy Mulyadi ya menanggapi berita ini, apakah geram atau apa? Ya saya rasa mungkin agak riskan juga teman-teman, karena ya mungkin apa sih kok dibahas-bahas ini, ya udah yang udah terjadi ya udah, yang mungkin jadi pertanyaan ya ijazah palsu itu. Nah mungkin Kang Deddy ya sedikit kok bisa sih ya, pasti kok bisa kalau misalnya nggak kuliah ya, ataupun ya, beredar seperti itu ijazah palsu, kok bisa itu Pak, pasti seperti itu. Dan Kang Deddy pun lagi fokus membangun Jawa Barat ya, saya rasa nggak penting juga sih ngurusin si Roy Suryo ini teman-teman. Oke, itu dia video kali ini teman-teman tentang Roy Suryo ya. Nggak tahu ini berita beredar ditahan ya, gimana tanggapan teman-teman semua, apakah benar ditahan ataupun tidak? Silahkan dikomentarin. Terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.